أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana beliau telah melimpahkan rahmatnya sampai saking banyaknya rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sendiri pun tidak dapat untuk menghitungnya. Yang kita tahu rahmat untuk kelas banyak orang awam. Rahmat itu ia berupa rezeki yang dimana berupanya uang. Tetapi masya Allah, rahmat bukan hanya sekedar itu, melainkan rahmat itu banyak hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak susah untuk orang jalan. Orang buka. Oke. Maka dari itu kita patut selalu bersyukur. Maka dari teman-teman saya minta janganlah kita berlupa bersyukur, karena syukur itu tidak mengurang dari apa yang kita dapatkan ke depannya. Itu. Dan bersyukur pun kita tidak perlu bayar, kayak kita harus belanja ke Indomaret atau ke Alfamaret. Jadi salawat selanjutnya salawat serta salam atas baginda Muhammad sang revolusi dunia yang telah di mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Maka daripada itu janganlah kita lupa dan janganlah kita sekali-kali bosan untuk selalu bersalawat kepadanya. Karena apa? Sana satu kelak nanti dengan salawat saja kita bisa akan mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu tidak harus dengan hal yang seperti nyanyi-nyanyian apa gimana. Semua itu karena dari hati, keluar dari hati yang tulus, sehingga insyaallah bisa refleks kepada orang yang mau mendengar salawat tersebut, sehingga bisa terpanggil dan selalu semangat untuk tetap bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Untuk selanjutnya tak lupa pula rasa hormat saya ucapkan kepada orang tua kita di sini selaku orang tua yang sangat-sangat berbakti, sangat-sangat berarti untuk kita semua santri-santrinya di sini, yaitu Bapak Syarif Muhammad Hidayat dan Ibu Maya yang sangat-sangat saya banggakan. Kenapa sangat saya banggakan? Karena mereka itu adalah salah satu motivasi khususnya untuk diri saya. Kenapa menjadikan sebagai motivasi? Karena di samping itu mereka memiliki harta yang banyak dan alhamdulillah selalu rezekinya dilimpahkan dan mereka tidak lupa akan halnya akhirat. Banyak orang di luar sana yang memiliki harta banyak tetapi akan sibuk dengan dirinya, tidak perlu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengucapkan kepada mereka masya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dipermudahkan segala masalah dan selalu diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Dan guru kami yang tercinta yang telah memberikan ilmu tanpa pamrih, sekalipun kita tahu bahwa beliau itu telah digaji oleh Bapak Syarif Hidayat, tetapi ilmu yang beliau berikan kepada kita itu sebenarnya tidak ada harganya. Kalau kita bandingkan dengan kita berpendapat bahwa seorang guru memberikan ilmu terhadap muridnya karena digaji, jadi dia mau melaksanakan tugasnya. Tetapi masya Allah, seorang guru yang paling mengerti akan amal ibadah itu sang guru yang ikhlas untuk mengajarkan amalnya terhadap kita subhanahu wa taala, dan itu terletak pada guru kita Bapak Teguh Godali, astagfirullah guru lupa namanya. Dan teman-teman semua yang ya istilah umum saya banggakan, saya cintai, saya sayangi, saya muliakan.
khususnya untuk teman-teman seperjuangan saya, maupun ikhwan, maupun santri putri, maupun teman-teman yang sekarang ada di kamar. Semoga bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, karena yang saya sampaikan ini memang benar-benar insya Allah dari hati. Semoga teman-teman juga bisa mengamatinya itu dengan hati gitu. Jadi tema untuk pertama saya untuk kali ini, karena berhubung tiba-tiba, karena bukan waktu saya, jadi ya saya isi katanya. Jadi begitu kata Bapak Lurah kita, yaitu Bapak Habib. Apa? Bapak Habib. Oke, daripada tema untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang tema bahwa salah satu indikasi hal yang mengandalkan tentang amal itu adalah berkurangnya harapan ketika saat nanti kita gagal. Itu sengaja saya kutip di buku kiai kita, yaitu Bapak Teguh Ghazali, yang judul bukunya itu Al-Hikam gitu. Jadi salah satu indikasi mengandalkan amal itu, teman-teman tahu indikasi itu apa? Indikasi atau indikasi itu hal yang kita benar-benar mengutamakan sesuatu itu. Jadi di sini mengutamakan, mengandalkan amal di sini. Jadi orang yang nomor satu hanya beribadah hanya untuk mengandalkan amal, itu ujung-ujungnya nanti kalau pada saat dia gagal, itu dia jangankan mau belajar, bahkan beribadah kepada Allah saja itu udah malas. Pada saat ditimpa kegalauan, masalah hidup, mungkin tentang masuk hafalnya tidak masuk, belajarnya merasa kesulitan. Itu kalau kita tergantungnya dengan amal perbuatan kita, itu susah untuk kita mau maju. Karena sesungguhnya amal itu apa, coba teman-teman? Amal itu apa? Pekerjaan. Benar ya. Senior kita memang tahulah. Amal itu adalah suatu pekerjaan, yang dimana pekerjaan baik atau buruk itu yang dinamakan dengan amal. Jadi kalau seseorang itu bekerja hanya mengandalkan amal, itu pasti pada saat ditimpa kegalauan, pada saat ditimpa musibah, itu pasti dia jangankan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sholat yang katanya wajib pun jadi malas. Itu pasti. Karena apa? Karena dia tidak memprioritaskan Allah sebenarnya. Kalau dia benar-benar memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, apapun yang terjadi dalam hidupnya itu dia tidak bakal goyang imannya. Gitu. Saya orang yang memang benar-benar kurang terhadap ilmu. Tetapi ya begitulah. Sedikit apa yang kita tahu kita sampaikan kepada teman-teman semua, supaya insyaallah bisa digerakkan hatinya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita jadi orang yang dimana akhir zaman, yang dimana menghafalkan Al-Quran hanya sampai sebatas di kerongkongan. Itu bahaya loh. Itu di hari kiamat nanti itu akan ada orang seperti itu. Kenapa hanya hafalan hanya sampai hanya di kerongkongan? Karena dia hanya mengharapkan balasan dari manusia, hanya mengharapkan pandangan dari manusia, sehingga bisa dia dikatakan apa? Dia itu seorang hafiz, dia itu lulusan dari Kairo. Teman-teman, mau dimanapun kita belajar, kalau kita itu tergantungan kepada amal perbuatan kita, tanpa kita utamakan Allah Subhanahu wa taala, di bawah. Derajatnya di bawah, bro. Itu pasti. Karena apa? Kita itu kalau berharap terhadap produknya, tanpa kita berharap terhadap pabriknya, kita tidak bakalan dapat produknya. Itulah. Ada salah satu pertanyaan sering di kalangan masyarakat. Pengalaman saya kemarin pulang, ditanya, saya sengaja tanya kepada teman-teman saya bahwa gimana? Kamu hidup di dunia, kamu berbuat amal itu untuk apa, katanya. Saya tanya gitu. Jadi katanya jauh sama teman saya, karena ingin saya masuk surga, katanya. Masya Allah, tidak salah teman-teman semua, kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak salah. Tapi cuma kita kalau dipikir-pikir agak sedikit keliru. Kenapa keliru? Karena surga itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Neraka pun begitu. Kita pun juga di dunia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita mengharapkan
ciptaannya, sedangkan sang pemilik ciptaan pun kita tidak harapkan itu. Bukan kita tidak harapkan, cuma cara menerapkannya itu loh yang kadang-kadang salah, keliru dalam hidup. Iya toh? Iya, itu benar lah, itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dengan kadar kemampuannya masing-masing gitu. Jadi mungkin kemarin-kemarin kita itu mungkin belajar, khususnya saya pribadi itu belajar dari kampung, niatnya itu apa? Mau pengen ngaji katanya, mau pengen ngaji. Tapi sampai di sini masya Allah kok bisa goyang imannya gitu loh. Ternyata masya Allah setelah dipelajari memang itu teka-teki hidup, teka-teki duniawi yang selalu merayu kita untuk selalu dekat terhadap duniawi, sehingga berkurangnya rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah kita mengejar dunia, tidak salah gitu, tidak salah. Contohnya seperti Bapak Muhammad Syarif Hidayat dan Ibu Maya, yang dimana mereka disibukkan kita kelihatannya dengan dunia, tetapi kita tidak tahu ternyata orang tuanya mungkin itu mengerjakan sholat tahajud, bagaimana amalan-amalan yang lain. Tetapi yang masya Allahnya itu gitu loh, di samping dia pengusaha, dia masih sempatkan diri untuk menafkahi anak-anak yang di mana di sini kita kalau dilihat dari tampang mana sih kita untuk apa berguna untuk mereka? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada, iya kan? Mereka tuh tidak mengharapkan imbalan dari kita. Apa yang kita persembahkan untuk beliau? Tidak ada, gitu kan? Menghafal di sini adalah satu kewajiban kita, bukan kewajibannya Bapak Syarif Hidayat, bukan. Ya, nah ini ya, bukan apa, bukan harapan Bapak Syarif Hidayat untuk mau kita 30 juz di sini, ya kan? Tapi karena beliau tuh paham dengan akan adanya mati, bro, dengan tentang adanya apa yang harus nanti dia bawa ketika saat dia itu meninggal, gitu. Jadi rasanya kalau dipikir-pikir juga orang yang sudah alhamdulillah ditetapkan rezekinya, kalau insya Allah diberikan jalan yang lurus, ya seperti itu, tidak sibuk hanya dengan akan duniawi, malah dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak banyak orang seperti beliau ini, maka kita harus tidak perlu kita bercerita tentang para ulama yang lain, tidak perlu kita bercerita, bukan tidak perlu, jangan dulu kita cerita sampai ke sana, kita pelajari dulu tuh donatur kita, orang tua kita yang sekarang. Itu sangat penting untuk menjadi suri tauladan kita loh. Kita bercerita tentang orang soleh yang amal kayak gini. Masya Allah, ternyata ada orang kaya yang dermawan yang masih menyibukkan untuk mencari nafkah untuk anak-anak yang insya Allah yang jadi penerus generasi Islam ke depannya yang hakiki dan selalu bersinar Islam dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di sini hanya saya sampaikan teman-teman, yang tadi kita beramal itu hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, kita sendiri yang merasakan, cukup kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita adukan ke orang. Tidak salah kita curhat terhadap orang, tidak ada masalah. Tetapi itu bukan salah satu jalan, itu belum menjadi tentu bahwa teman yang bisa ajak kita cerita itu bisa membuka wawasan kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita salah curhat, itu tanggapan mereka malah mendukung untuk kita itu berbuat yang tidak senonoh gitu loh. Itu salah satu contoh. Saya di sini jujur, bukan saya nyindir apa gimana teman-teman, bukan. Karena niat saya itu hanya ingin membangun teman-teman untuk selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang beribadah? Tidak bilang menghafalkan Al-Qur'an. Ya sesungguhnya karena jujur saya kalau saya bercerita tentang hafalan, jujur saya masih di bawah gitu loh. Jadi makanya saya hanya mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah itu bukan hanya mengaji, ya kan, bukan hanya sholat. Segala perbuatan itu kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicatatkan sebagai amal ibadah, ya kan? Oke. Yang kedua, saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa bukalah pemikiran kita masing-masing di sini. Apa yang menjadi cita-cita kita itu belum tentu akan terjadi. Apa yang menjadi kemauan kita ke depannya itu belum akan tentu terjadi.
apa yang menjadi iming-iming kita untuk menjadi sesuatu apapun itu belum tentu terjadi, tetapi kita pikir di belakang bahwa sesungguhnya ajal itu akan menjemput dan itu pasti, bro. Terkadang sungguh dari beberapa teman saya dengar kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa ya Allah, di sini saya sungguh sudah tidak betah. Masya Allah, kenapa tidak betah? Karena ya gitulah. Jujur saya tidak menyindir. Saya jujur bulan 1 kemarin tanggal 3 inginnya mau pulang. Tapi kenapa nggak bisa pulang? Saya pikir belum tentu juga kalau di kampung saya bisa sholat seperti yang di sini. Gitu. Jadi betapa pedulinya sang guru ya. Peran penting sang gurunya itu seperti itu. Dibilang katanya bertahan dulu. Kamu di sini beribadah, kamu ngaji, kamu ngapal apa? Sholat itu keren katanya Pak Kiai kita bilang. Tapi kalau dipikir-pikir secara mendalam, masya Allah benar juga. Kemarin saya pulang, sholatnya bolong-bolong, ngajinya nggak pernah. Ini jujur loh, sebagai motivasi untuk kita, ya kan? Kita untuk mau pindah ke satu tempat itu bukan menjadi jaminan buat kita itu bisa bahagia sesuai apa yang kita minta, gitu. Jadi doa itu bukan berarti tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi belum sadar pada saatnya kita menerima doa yang kita mau, yang Allah mau kasih kepada kita. Jadi gitu. Jadi maka kembali kepada diri kita juga masing-masing ternyata. Jadi mudah-mudahan dari tempat yang insya Allah dipenuhi barokah ini, yang penyampaiannya sesingkat-singkat ini, mudah-mudahan temannya bisa merenungi dan ayolah sama-sama kita bangkit lagi untuk beribadah. Saya tidak mau bilang ngaji, beribadah, karena jujur saya ngaji ya di bawah. Tadi saya bilang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Kita itu menuntut ilmu di sini, kita itu mencari ridhonya orang yang memberi ilmu. Otomatis kepada siapa coba? Kepada Pak Kiai. Si guru-gurunya guru, dia tetap guru kita. Kita menetapkan diri di sini kalau kita sudah mengatakan janji bahwa kita akan sungguh-sungguh terhadap guru tersebut. Kalau kita udah berada di sini berarti kita sudah menyatakan sikap bahwa kita di sini siap untuk menjalani apapun yang diperintahkan oleh guru. Itu pasti. Jadi kalau belajar udah lama-lama, setahun 2 tahun, keluarnya hanya gara-gara hal sepele yang katanya malas, katanya nggak mau ngaji lagi karena di sini gimana. Masya Allah, ternyata setelah dipelajari sebenarnya sikap kita yang kurang mendewasa untuk menyikapi hal tersebut, gitulah. Jadi di sini Bapak Kiai itu tidak menuntut kita untuk mau dewasa, bukan, tetapi bagaimana caranya untuk kita itu wawasannya terbuka untuk bisa menerima kehidupan yang nyata nanti. Kita di sini anggap aja latihan iman di sini, bro. Anggap aja latihan iman. Karena apa? Nanti suatu saat kalau kita pulang di depan orang halayak banyak masyarakat, itu kalau iman kita kuat, kita tidak bakalan goyang. Tetapi kalau iman kita nggak kuat, sampai ke masyarakat apa yang mau kita sampaikan? Sedangkan di pondok aja ya gitulah, jangan bisa dibilang lagi. Jadi ini salah satu insya Allah sebagai motivasi untuk teman-teman semua. Ini bisa dikatakan seperti sindiran halus, ya kan? Seperti mulut yang tidak bertulang tapi bisa membunuh. Jahat sebenarnya. Tetapi niatnya itu baik, niatnya baik. Gitu. Jadi ada salah satu ujian itu untuk orang mau menyampaikan hal kebaikan. Kenapa saya di sini bercerita bahwa tidak mengandalkan hadis dan Al-Quran. Ini kita bercerita tentang realitanya dulu, tentang kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita hadapi sekarang ini. Gitu. Jadi teman-teman, tidak perlu kita di sini tidak perlu rasa iba, tidak perlu rasa takut untuk menyampaikan hal-hal untuk kebaikan. Itu pun tidak akan merugi dan itu akan menambahkan kualitas kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak memandang kita dari segi ilmu, tidak memandang kita dari segi harta apapun yang ada di dunia. Itu hanya tipuan muslihat dunia semata. Yang Allah harapkan itu apa? Hamba yang selalu berguna terhadap hamba yang lain. Yang itu yang diwajibkan kita itu hanya saling mengingatkan satu sama yang lain. Nah, dan yang kedua ada juga kata-kata yang katanya lebih mendingan mati aja lah, mati aja. Masya Allah, kata-kata itu gimana? Kalau mati sampai dikubur juga, gimana? Ditanya lagi, selama kamu di hidup dunia itu mau ngapain, gitu loh. Jadi ini anggap saja memang temanya muhadharah, tapi anggap inilah adalah ngobrol santai, gitu. Yang kedua,
tadi saya himbaukan kepada teman-teman semua, beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan diri kita. Kita bisa 30 juz, kita bisa kaya, kita bisa sukses karena diri kita katanya. Karena saya berusaha, karena saya itu pokoknya niat, giat, tekad saya itu kuat. Masya Allah. Sedangkan itu pemahaman yang sedikit keliru. Karena di situ kalau tidak ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak bisa jadi apa-apa sebenarnya. Gitu. Dengarin dulu, jangan itu. Jadi Apa emang? Itu dengar makanya. enggak. Jadi gini. Ulang. Jadi sebenarnya kalau kita mengeluhkan sesuatu itu mengandalkan diri kita, mengandalkan amal kita, sebenarnya itu pemahamannya bukan enggak benar, itu agak sedikit keliru. Karena apa? Yang kita hadirkan itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada pertanyaan. Apa pertanyaan? Ada suatu cerita yang dimana teman-teman sudah pasti mendengar. Makanya di sini saya isik, saya tahu di sini waktunya itu 2 orang, Mas Huda sama Mas Farid. Sengaja saya sampaikan ya karena itu. Jadi di mana ceritanya ada seorang pelacur, ya kan, yang tiap hari notabene-nya kerjanya itu ya gitulah. Tapi teman-teman semua jangan ambil dengan pikiran yang negatif dong. Santai bro, sudah dewasa, ya kan. Jadi jangan perlu kaget. Gimana tuh? Pemikiran di mana tuh? Jadi pekerjaan itu ya tahulah pengerjaan orang yang selalu berbuat maksiat. Seketika itu ceritanya dia masuk surga hanya gara-gara apa? Kasih minum anjing. Kasih minum anjing, tahu semua. Anjing. Masuk surga nggak? Kasih minum anjing. Itu kalau dibandingkan hidup kita selama dunia ini yang selalu berbuat dosa, apakah pantas kita singgah ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Tidak pantas lah orang kita tiap hari lihat di embung itu maksiatnya banyak kali. Mana belum tentu lagi telinga kita dengar yang gak enak-enak, ya kan? Belum lagi hidung kita mencium bau yang ya gitulah, yang menyebabkan dosa, yang tiap hari itu tidak terlepas dari maksiat. Pasti. Maka sebenarnya itu ya tadi semua dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita masuk ke surga, kita menjalani kehidupan sehari-hari itu merasa berat dan bahkan kita tidak sampai bergerak. Gitu. Jadi itu yang saya himbaukan kepada teman-teman, hadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri. Jadikan dia pegangan pertama, prioritas pertama. Banyak coba yang belajar tuh. Bukan banyak belajar sebenarnya. Saya belajar sumpah gini, Cok. Saya belajar itu bukan atas saya baca di buku atau di mana. Saya belajar itu dari kehidupan saya pribadi dan pengalaman apa yang saya pernah lihat terhadap orang dan orang melakukan terhadap saya. Gitu loh. Itu yang tuh langsung masuk takbir. Gitu. Jadi makanya itu kenapa kita dianjurkan jangan selalu kita remehkan orang, menganggap bahwa dia ini baru ngajinya sekarang, aku ngajinya udah lama jadi nggak ada kelas di bawah. Apapun yang dia sampaikan tuh bodoh amat. Apapun yang dia cerita tuh aku udah alamin semua, cemen bro, masih di bawah katanya. Tapi sesungguhnya lebih baik orang yang mempunyai ilmu sedikit tetapi dia punya nyali untuk menyampaikan terhadap orang banyak daripada dia memiliki ilmu yang banyak dia hanya bisa diam. Takbir. Gitu ya kan? Harus jabar. Dari sini ngobrol santai ya teman-teman semua. Siap. Di sini niat saya bukan untuk memenuhi syarat untuk muhadharah, tidak. Niat saya untuk membangkitkan semangat untuk ngaji kita semua di sini. Ya, harus semangat beribadah, ngaji. Begitu. Jadi banyak yang mengatakan bahwa pengen pindah teman-teman semua. Pengalaman saya pernah berada di tempat asrama yang dimana asrama itu penuh ketat dengan peraturan. Memang bukan dalam hal agama, tetapi kalau kita kaitkan dengan agama sama aja. Karena aturan itu kalau lebih ketat, itu otak kita tuh makin diperketat juga. Jadi sama aja, tergantung niat kita tuh mau gimana, tekad kita tuh mau gimana, mau maju apa tidak. Kalau kita mau maju ya kita belajar apa yang harus jadi tujuan kita itu kita jalani sesuai jalur. Terkadang juga manusia tuh sering keliru. Kelirnya gimana? Teman ngobrol nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang jadi kelirnya gimana? Ada orang contoh pengen menghafalkan Al-Quran 30 juz, tetapi yang diusahanya apa? Kerja.
Kerja apa? Cari uang. Apa bisa sampai tujuannya itu? Nggak connect lah sama cita-citanya. Kalau tidur connect. Oh, kalau tidur lebih nggak connect, Cok. Aku sendiri tidur, nggak malah 30 juz. Kata mama kamu. Harusnya bangun dari Hafiz. Iya, sebenarnya ada kata-kata yang bilang semua itu berawal tuh dari mimpi, jadi perbanyaknya tidur katanya. Kata-kata itu memang sungguh sangat menyesatkan secara halus. Astagfirullahaladzim, dia masih. Nabi, dari Di sini saya sebenarnya sekaligus untuk sampaikan curahan hati saya kepada teman-teman saya. Saya pakai sikap kepedulian terhadap teman-teman semua sebenarnya. Karena apa? Kita di sini, saya pribadi sering merenungi. Kenapa sering merenungi? Saya tadi cerita sama Mas Komar. Ini gimana ceritanya jalan keluarnya, teman-teman? Jalan keluarnya gimana? Katanya, iya dikembalikan terhadap mereka sendiri. Masya Allah, kalau kita berjalan, ibarat berjalan sendiri-sendiri itu beda sama kita berjalan itu bareng-bareng. Gitu loh. Mau kita Iwan maupun Ahwat itu, kalau kita bareng itu kita akan kuat. Indonesia ini merdeka itu karena apa? Bersatu, Cok. Bukan berjalan sendiri-sendiri. Dengar tuh Al-Hidayah ya. Gitu. Jadi bangkitlah Al-Hidayah. Karena refleksnya kalau kita menimbulkan hal yang tidak baik di tempat ini, refleksnya nanti kalau ke orang banyak itu sangat berpengaruh besar. Berpengaruh besarnya. Yang saya pikirkan itu apa? Yang saya pikirkan ke depannya itu apa? Nanti kalau kita berbuat yang tidak senonoh dengan alasan kita itu santri, nanti di hadapan orang banyak itu menilai kita itu nomor satu itu santri. Dan yang kedua di sini orang tidak tahu tuh Al-Hidayah itu daerah mana. Orang tidak tahu di sini. Yang tahunya itu Paragon. Makanya kita saling menjaga nama di sini, gitu. Dan Paragon itu bukan hanya tempat tahfiz loh, itu kantor juga. Jadi, gitu ya, Bi. Okay. Mas Abi cool banget. Semua saya sampaikan ini ya Allah. Masya Allah. Jadi, jadi kayak tadi kembali lagi kepada kisah itu. Kisah perempuan yang dimana yang notabene-nya pekerjaannya itu sebagai pelacur tadi, dia masuk surga karena dia mengasih minum terhadap seekor anjing. Itu karena keikhlasan dari hatinya tersendiri. Nah, jadi maksudnya surga itu bukan tergantung dari amal kita, itu tergantung dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. takbir. Nah, gitu. Takbir katanya, takbir. Ini ngobrol santai ya. Persoalan cinta. Persoalan cinta. Ini saya tidak kayak muhadharah ya. Ini kita ngobrol santai. Cinta itu. Tutup aja dulu kalau gitu mah. Nah, kalau gitu. Ya, oke. Sambil makan cemilan ya. Oke. Sekian dan terima kasih untuk ujung dari pertemuan saya terakhir ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.